semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Jonathan Simanjuntak dengan NIM 210306103, Prodi Peternakan, kelas PTNA, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang anatomi dan fisiologi ternak, yaitu sistem traktus digestivus pada hewan ruminansia dengan dosen pengampu yaitu Bu Tati Fidiana Sari, SPT-MP. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia, yaitu pada gambar ini bisa terlihat organ pertama ada mulut, lalu ada kerongkongan, lalu ada rumen terletak di sini, lalu ada retikulum, lalu ada omasum, bisa dilihat di gambar ini, lalu ada abomasum yang terletak pada bagian ini, lalu ada usus halus yang bisa dilihat di sini, lalu ada usus besar, lalu di sini ada rektum, dan yang terakhir ada anis terletak di bagian sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Makanan di sini dicampur dengan air liur dan kerja saliva. Yang selanjutnya makanan yang masih kasar ini masuk melalui kerongkongan. Saya di sini. Lalu makanan yang sudah ditelan dan masih kasar disimpan sementara di rumen. Sudah di sini, kemudian masuk lagi ke dalam retikulum. Setelah masuk ke dalam retikulum, makanan dicerna secara kimiawi dan dibentuk menjadi gumpalan kecil yang disebut dengan bolus. Setelah itu, kemudian makanan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dimamah atau dikunyah kembali. Setelah dimamah, makanan tersebut ditelannya lagi lalu masuk ke dalam omasum. Di sini makanan dicerna kembali secara mekanis dan kimiawi. Kemudian setelah makanan dari sini masuk ke dalam abomasum untuk kedua kalinya dan dicerna kembali oleh enzim-enzim. Kemudian setelah masuk ke dalam abomasum, makanan akan menuju usus halus yang bisa lihat di sini untuk diserap sari makanannya. Dan setelah diserap sari makanannya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan kemudian pada akhirnya akan menuju ke usus besar. Di sini merupakan tempat terbentuknya fase dari sisa-sisa makanan yang sudah diserap dan bermuara ke rektum. Menuju rektum dan kemudian akan dikeluarkan melalui anus berbentuk feses. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis mikroba dan fungsinya pada hewan ruminansia. Mikroba ini terdapat dalam rumen dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada mikroorganisme anaerob, yaitu bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya yang seperti virus. Lalu dalam bakteri ini merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies seperti Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Sorinebacterium, Lactobacillus, Fusobacterium, dan Propionibacterium ditemukan menempel pada dinding epitel rumen. Di samping itu terdapat spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasar jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri ini dikelompokkan menjadi 8 jenis. Ada 8 jenis, yaitu bakteri selulotik, bakteri proteolotik, bakteri metanogenik, bakteri amilotik, bakteri memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri penguatan asam, dan bakteri hemoselulotik. Lalu
Yang pertama, bakteri selulotik ini adalah bakteri yang menghasilkan enzim selulose dari hidrolisis glukosa dan dapat menghidrolisis hemiselulosa. Keuntungannya dari bakteri ini, energi yang dihasilkan cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh bakteri selulotik adalah ada bakteri Rhodes cynogenesis, ada Clostridium acetobacillum, ada Ruminososus flavifaciens, ada Ruminososus abus. Lalu ada Cyanobacterium cellusofens. Lalu yang kedua ada bakteri hemiselulotik atau hemiselulosa, yang merupakan struktur polisakarida yang penting dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola. Ketiga ada bakteri proteolytik, merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan mamalia termasuk hewan karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolytik ada antaranya lain terdapat Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, dan Bacillus thuringiformis. Lalu keempat ada bakteri metagenik. Sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya. Contoh bakteri ini antara lain Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formicium. Lalu yang kelima ada bakteri lipolitik. Beberapa spesies bakteri ini menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menetralisir asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contoh bakteri lipotik ini antara lain ada Anaerofibrolipotika dan Selemonas ruminantium varian Lactica. Lalu ada yang keenam ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria. Beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat. Meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti, beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapat tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba. Salah satu contohnya seperti Peptotresposus bacterium dan Propionibacterium. Lalu ada yang ketujuh ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria. Hampir semua bakteri ini memakai polisakarida, dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung oleh usus halus. Lalu yang kedelapan ada bakteri urolitik. Beberapa jenis bakteri ini menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea, yang kemudian masuk ke dalam rumen melalui difusi dan pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh bakteri urolitik ini misalnya ada Streptococcus sp. Dan yang kesembilan, selanjutnya saya akan masuk ke protozoa. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata. Meskipun Flagellata juga banyak dijumpai, Ciliata ini merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen ini dapat dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu ada ordo Prostomatida, ada ordo Trichostomatida, dan ordo Entomidinamorphida. Lalu yang ke-10 ada fungi atau jamur. Jamur atau fungi ini sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen. Fungi atau jamur ini akan memecah bahan makanan yang sulit dicerna mikroba rumen. Selain itu, fungi dan jamur dapat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain adalah jamur Picometes anaerob, yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan berserat tinggi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan organ lambung yang terdapat pada ternak ruminansia. Yang pertama ada rumen. Saya di sini rumen. Rumen disebut juga sebagai perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia, dan fungsinya sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan sebagai tempat pencampuran makanan. Lalu yang kedua ada
Retikulum. Retikulum disebut juga sebagai perut jala karena permukaan di dalamnya mirip jala atau sarang lebah. Bisa dilihat permukaan di sini seperti jala atau sarang lebah. Lalu fungsinya sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Lalu yang ketiga ada pemasum. Pemasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Pemasum juga disebut sebagai perut buku karena memiliki lipatan seperti buku. Bisa dilihat seperti ini, banyak lapisan-lapisan seperti buku. Yang pemasum ini berfungsi sebagai tempat penyerapan air, asam lemak tertentu dan natrium. Lalu yang keempat ada abomasum. Bisa dilihat abomasum. Abomasum disebut juga sebagai lambung sejati. Di sini abomasum berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi yang memungkinkan sari makanan dicerna dan diserap lebih baik. Lalu yang terakhir ada Intestinum tenue atau usus halus. Di sini tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses oleh lambung dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan organ Intestinum tenue pada hewan ruminansia atau usus halus. Di Intestinum tenue terjadi penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya akan diedarkan menuju seluruh tubuh. Bisa dilihat di sini, saya sudah membedah usus halus atau Intestinum tenue. Bisa dilihat di sini terdapat cairan-cairan sari-sari makanan yang baunya sudah menyengat atau mendekati bau busuk.